Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kiri kanan depan belakang saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Di akhir zaman ini Alkitab berkata, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap, hari-hari yang kelam. Tetapi justru di hari-hari yang gelap, hari-hari yang kelam. Ingat, jangan takut kegelapan, jangan takut kekelaman. Karena di hari-hari yang gelap seperti ini, justru Tuhan mau anak-anaknya diberkati, prosper dalam segala sesuatu. Kita sudah melihat cerita dalam perjanjian lama minggu yang lalu. Ingat, semua cerita dalam perjanjian lama ada di sana sebagai contoh. Dan ditulis sebagai peringatan buat saudara, buat saya yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Jadi semua cerita dalam perjanjian lama bukan hanya sejarah yang sudah berlalu, tidak. Tapi adalah sejarah yang akan berulang. Kita sudah melihat cerita dari bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, Tuhan memberikan 2 tulah terakhir, tulah 9, tulah 10. Apa 2 tulah yang terakhir? Gelap gulita. Kemudian tulah kemusnahan. Semua anak sulung di Mesir mati. Setelah 2 tulah terakhir, Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Bagaimana Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir? Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir dengan membawa emas dan perak. Dari mana mereka mendapatkan semua ini? Karena Allah membuat bangsa Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Mesir mengalihkan kekayaannya kepada bangsa Israel. Ada peralihan kekayaan. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah tulah kemusnahan, ada peralihan kekayaan. Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel. Dan lebih daripada itu, Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Alkitab berkata, tidak ada satupun di antara suku-suku mereka yang tergelincir, terpelecok. Artinya apa? Semua, tua, muda, besar, kecil, waktu keluar dari Mesir, semuanya berjalan kaki. Tuhan membuat mereka bukan hanya diberkati, tapi Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan juga membuat mereka sehat. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, ini merupakan gambaran tentang saudara dan saya di akhir zaman ini. Karena ceritanya ada di sana sebagai contoh, sebagai peringatan buat kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Saudara dan saya sudah hidup di zaman akhir. Kegelapan menutupi bumi. Ya, saya mengatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi justru ketika dunia gelap, dunia kelam, terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangnya Tuhan yang terbit atasmu. Kamu akan berbesar hati. Kamu heran melihat. Kamu tercengang. Kamu bingung. Kenapa? Karena kelimpahan dari seberang lautan akan datang kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Dan lebih daripada itu, saya percaya kita mengacu kepada cerita bangsa Israel. Lebih daripada itu, di akhir zaman ini Tuhan bukan hanya mau saudara diberkati, tapi Tuhan mau hidupmu sehat. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya selama sebulan ini kita akan berbicara tentang mujizat kesembuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kesembuhan, saya mau saudara mengerti terlebih dahulu prinsipnya mujizat. Bagaimana caranya mujizat terjadi dalam hidupmu. Hari ini kita akan belajar prinsipnya mujizat. Baru minggu depan dan seterusnya selama sebulan kita berbicara tentang mujizat kesembuhan. Oke? Jadi saudara bisa melihat kedudukan bangsa Israel begitu spesial di mata Tuhan. Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir, Tuhan buat perjanjian dan Tuhan memberkati bangsa ini secara luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mau melalui mereka, bangsa-bangsa lain juga diberkati. Amin. Tetapi terkadang ketika Tuhan memberkati bangsa lain, bangsa ini suka iri, suka cemburu. Dan terkadang Tuhan suka berbuat demikian untuk membuat bangsa ini cemburu. Kalau saudara masih ingat peristiwa ketika Yesus ada di Nazaret pada hari Sabat, seperti kebiasaan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan pada saat itu Yesus membaca nas dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta. Dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Waktu Yesus membaca nas dari kitab Yesaya, mereka belum mempermasalahkan. Nggak ada masalah. Kemudian Yesus tutup kitabnya.
Dan Yesus berkata, pada hari ini, genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Ketika Yesus berkata demikian, mereka juga belum mempermasalahkan. Bahkan sebagian dari mereka membenarkan dia. Dan heran kenapa Yesus bisa berkata-kata yang indah. Tetapi waktu Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia ada begitu banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun, 6 bulan. Ketika kelaparan meliputi seluruh tanah di negeri ini. Tetapi Yesus berkata begini, Elia tidak diutus kepada salah seorang dari mereka. Janda-janda di Israel maksudnya. Tetapi Elia diutus kepada seorang janda di Sarfat. Di tanah Sidon. Apa yang terjadi? Mereka mulai marah. Kenapa? Karena mereka mendengar yang diberkati bukan orang Israel. Tapi orang lain. Mereka mulai marah. Kemudian Tuhan berkata lagi. Pada zaman Elisa. Ada begitu banyak orang yang sakit di Israel. Sakit kusta. Tetapi tidak ada seorang pun yang disembuhkan dari antara mereka. Kecuali Naaman, orang Syria. Bukan bangsa Israel yang disembuhkan, tapi apa? Orang Syria. Ketika mereka mendengar itu, Alkitab berkata, maka marahlah mereka semua yang ada dalam rumah ibadat. Mereka berdiri, lalu menghalau Yesus keluar kota. Jadi ada 2 mujizat yang Yesus sebutkan di sini. Yang pertama, mujizat yang terjadi kepada seorang janda di Sarfat. Mujizat apa yang terjadi sama janda ini? Ketika kelaparan terjadi di negeri itu, apa yang terjadi sama janda ini? Tepung dalam tempayannya tidak pernah habis. Minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Mujizat apa? Provision. Ketersediaan. Amin. Nah, kemudian kusta merupakan penyakit. Jadi mujizat yang terjadi sama Naaman adalah mujizat kesembuhan, healing. Jadi ada 2 mujizat, provision. Yang pertama, yang kedua, healing. Kesembuhan. Amin. Dan semuanya ini terjadi bukan sama bangsa Israel, tapi terjadi sama siapa? Bangsa-bangsa lain. Dan ketika mereka mendengar, mereka marah. Pertanyaan saya, kenapa mereka marah? Kenapa mereka harus marah? Karena mereka orang Israel. Kenapa? Karena dari tadi Tuhan berkata yang menerima mujizat, kesembuhan, provision, bukan bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata begini kepada mereka. Jangan kamu berpikir karena kamu orang Israel hidup di bawah hukum Taurat, melakukan ini, sudah melakukan itu. Kamu berpikir kamu berhak mendapatkan semuanya itu. Kalau mereka merasa sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, kemudian Tuhan memberikan sesuatu kepada mereka. Maka apa yang mereka katakan? Kamu tahu kenapa saya diberkati? Karena saya begini, karena saya begitu, karena saya begini, karena saya begitu. Kamu tahu kenapa saya disembuhkan? Karena saya begini, karena saya begitu. Siapa yang dapat kemuliaan kalau begitu? Diri mereka sendiri. Manusia yang dapat kemuliaan. Bukan Tuhan yang mendapat kemuliaan. Tapi kalau saudara merasa tidak layak, kemudian saudara datang sama Tuhan, melihat Tuhan, hanya berharap kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara. Waktu saudara tahu, saudara menerima sesuatu yang sesungguhnya saudara tidak layak, maka saudara akan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Siapa yang dapat kemuliaan? Tuhan yang dapat kemuliaan. Jadi segala sesuatunya diberikan bukan karena melakukan hukum Taurat. Segala sesuatunya diberikan karena kasih karunia. Ini yang Tuhan mau sampaikan sama mereka. Karena mereka gak senang dengar berita ini. Mereka gak senang dengar berita kasih karunia. Jadi Tuhan mau kasih tahu sama mereka, segala sesuatunya diberikan bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan kamu. Segala sesuatunya diberikan by grace. Semuanya karena kasih karunia. Puji Tuhan, hari ini saudara dan saya bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen yang berkata, kita memang diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, tetapi kita tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Supaya kita bisa hidup benar, bisa hidup kudus. No, hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu kudus. Saya gak bosan ngulang-ulang ini. Supaya saudara betul-betul tertanam. Kalau saudara ikut grow in grace, ini selalu diulang-ulang. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar, tapi hukum Taurat tidak bisa membuat kamu menjadi benar, menjadi kudus. Amin. Justru oleh hukum Tauratlah kamu jadi mengenal dosa. Hukum Taurat fungsinya seperti cermin. Kalau saudara berdiri di depan cermin,
saudara akan melihat sisi buruk saudara. Hukum Taurat selalu memperlihatkan sisi buruk saudara. Tapi lagi-lagi banyak orang Kristen yang berkata, Pak, kalau kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kasih karunia, maka kita akan bisa berbuat dosa seenak-enaknya. Siapa yang bilang kasih karunia bisa membuat saudara berbuat dosa seenak-enaknya? Itu kan pemikiran saudara. Siapa yang bilang? Kita sudah belajar tentang dimensi kasih karunia. Ingat, kasih karunia di masa lalu. Kasih karunia menyelamatkan kamu. Dimensi sekarang, kasih karunia mendidik kamu. Mendidik kamu. Supaya kamu meninggalkan kefasikan. Meninggalkan keinginan duniawi. Supaya kamu memiliki hidup yang bijaksana, adil, beribadah kepada Allah di dunia ini. Sekarang. Amin. Kasih karunia mendidik kamu. Jadi, itu nggak benar, itu semua nggak benar. Itu pemikiran-pemikiran yang bukan berasal daripada Tuhan. Amin. Dan ingat baik-baik, jangan hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Waktu Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, dia tidak hanya memberikan, tapi dia bikin perjanjian dengan bangsa ini. Apa perjanjiannya? Dia kasih 10 hukum Taurat, dia bikin perjanjian. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala sesuatu. Segala sesuatu, artinya apa? Semuanya, segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada berapa perintah? 10. Kamu harus melakukan 10-10-nya. Kalau kamu berhasil 10-10-nya, berkat datang kepadamu. Tetapi, jika kamu tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Semua. Kalau kamu nggak melakukan semuanya, bukan berkat yang datang kepadamu. Kutuk akan mencapaimu. Betapa mengerikan. Hidup di bawah hukum Taurat bukan berbicara saya lakukan yang terbaik. Tidak. Hidup di bawah hukum Taurat tidak berbicara sebagian. Tidak. Harus semuanya. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna. Itu sebabnya Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Karena semua orang, katakan bersama saya, semua orang. Oke, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Alkitab tidak mengatakan semua orang yang melanggar hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Tapi hidup di bawah hukum Taurat. Baru hidup, belum melanggar. Sudah hidup di bawah kutuk. Betapa mengerikan. Jangan kembali kepada hukum Taurat. Yesus sudah membebaskan kamu dari hukum Taurat. Amin. Kenapa demikian? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Betapa beratnya. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu berbeban berat. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang selama ini hidupnya letih lesu berbeban berat. Hidup di bawah hukum Taurat, letih lesu berbeban berat. Kenapa? Karena harus melakukan semuanya. Hukum Taurat seperti yang tadi saya katakan, ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat tidak mengenal saya akan lakukan yang terbaik. Apa artinya lakukan yang terbaik? Ada 10, saya lakukan 9. Itu udah yang terbaik. Nggak bisa. Salah satu, kamu bersalah terhadap semuanya. Kutuk datang kepadamu. Hukum Taurat tidak mengenal sebagian. Ada 10 Pak, saya bisa 7. 3 gagal, cincailah. Nggak ada kata cincai. 1 aja gagal. Kamu bersalah terhadap semuanya. Kutuk datang kepadamu. Tapi hari ini puji Tuhan. Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia sudah gantikan posisimu menggenapi seluruh tuntunan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kamu tidak lagi hidup di bawah tuntutan. Tapi kamu hari ini hidup di bawah tuntunan roh. Amin. Kamu tidak lagi memiliki kesadaran akan diri sendiri. Tapi hari ini kamu memiliki kesadaran akan anaknya. Akan apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Ketika kamu semakin memiliki kesadaran akan apa yang Tuhan selesaikan di atas kayu salib, mengasihimu, kamu akan semakin mengasihi Tuhan.
ada buah-buah yang baik muncul. Amin. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Karena semua orang, katakan bersama saya, semua orang. Artinya ayat ini berlaku untuk orang Kristen. Juga berlaku untuk orang Kristen. Semua orang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin orang Kristen yang seharusnya tidak lagi ada kutuk dalam hidupnya, bisa lagi hidup di bawah kutuk? Bagaimana caranya? Berbuat dosa? Bukan. Bagaimana caranya orang Kristen yang seharusnya tidak lagi ada kutuk dalam hidupnya, bisa hidup di bawah kutuk? Ketika kamu menempatkan diri kembali di bawah hukum Taurat. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ketika kamu menempatkan dirimu kembali hidup di bawah hukum Taurat, bam, itulah saatnya kamu ada di bawah kutuk. Tapi banyak orang berkata, tapi kan kita melakukan hukum Taurat bukan sebagai pembenaran, Pak, supaya bisa menghasilkan buah-buah yang baik, yang benar, yang kudus. Apa maksudnya? Hidup di bawah hukum Taurat menghasilkan buah-buah yang baik, yang benar, yang kudus. Apa maksudnya? Roma pasal 7 ayat 4 sampai 5. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh apa? Hukum Taurat. Hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat. Jadi kekuatan dosa terletak dalam hukum Taurat. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat, hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh saudara supaya kamu berbuah bagi maut. Bisa lihat kalimatnya. Ada nggak hubungannya antara hidup di bawah hukum Taurat dengan kekudusan, dengan buah yang baik? Ada? Nggak ada. Tapi waktu saudara mati bagi hukum Taurat, artinya apa? Tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena Yesus sudah mati buat saudara, buat saya di atas kayu salib. Kematian Yesus adalah kematian saudara, kematian saya. Kematian terhadap dosa, menggenapi hukum Taurat. Jadi waktu Yesus mati, itulah kematian saudara, kematian saya. Saudara sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, oleh kematian Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Milik siapa? Milik Yesus. Agar apa? Kamu berbuah bagi Allah. Agar menghasilkan buah-buah yang baik. Jadi supaya kamu menjadi milik Kristus, supaya kamu berbuah bagi Allah, kamu harus mati bagi hukum Taurat. Artinya apa? Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Saya bingung sama orang Kristen yang berkata kamu harus hidup di bawah hukum Taurat. Saya ragu apakah dia baca Alkitab atau enggak. Amin. Jadi, apakah masih ada kutuk? Apakah masih bisa ada kutuk dalam hidup orang percaya? Bagaimana mungkin orang percaya yang seharusnya tidak ada kutuk dalam hidupnya bisa kembali ada di bawah kutuk? Kenapa? Bukan karena dosa. Tapi karena orang percaya menempatkan dirinya kembali di bawah hukum Taurat. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat akan hidup di bawah kutuk. Jadi kalau Alkitab berkata tentang kutuk, jangan main-main. Kutuk bisa datang sama orang percaya ketika orang percaya menempatkan dirinya kembali di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jangan bodoh. Hai orang Galatia yang bodoh. Sudah mau lihat ayatnya? Saya percaya di sini nggak ada orang bodoh. Semuanya orang pintar. Amin. Perhatikan baik-baik. Galatia pasal 3 ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu
Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kenapa Paulus sampai berkata demikian kepada orang-orang Galatia? Siapakah yang telah mempesona kamu? Orang-orang Galatia diperhadapkan dua hal. Karena pertanyaannya, siapa yang mempesona kamu? Antara yang satu atau antara yang lain? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan, yang telah dilukiskan dengan terang di depan kamu? Apa maksudnya? Kenapa Paulus berkata demikian kepada orang-orang di Galatia? Waktu Paulus memberitakan Injil kasih karunia kepada orang-orang di Galatia, orang-orang di Galatia sukacita. Mereka membuka hati mereka. Amin. Mereka merubah pikiran mereka. Terjadi pertobatan, metanoia. Kemudian iman mereka bertumbuh. Mereka berbuah bagi Allah. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah Paulus pergi dari Galatia, datanglah orang-orang yang berkata kepada orang-orang Galatia, kamu hati-hati, apa yang Paulus ajarkan itu kasih karunia ekstrim itu. Kalau sekarang, hati-hati, hyper grace, hyper grace, hyper grace. Ekstrim itu, nggak bisa. Kamu harus tetap melakukan hukum Taurat. Kalau ngantar kamu hidup seenak-enaknya, kalau kamu melakukan hukum Taurat, kamu akan diberkati. Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan buat mujizat sama kamu. Apakah benar demikian? Dan orang-orang, jadi konteksnya adalah orang-orang Galatia adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi mereka kembali lagi kepada hukum Taurat. Dan Paulus berkata, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Siapa yang mempesona kamu? Yesus yang kamu dengar? Atau hukum Taurat? Ini konteksnya. Perhatikan baik-baik. Ayat yang kelima selanjutnya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Lihat, konteksnya adalah antara hukum Taurat dan kasih karunia. Di ayat yang pertama Paulus berkata, hei orang Galatia yang bodoh, siapa yang mempesona kamu? Yesus atau hukum Taurat? Betul? Mereka masih belum bisa jawab. Oke, sekarang pertanyaan berikut. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian, memberikan roh, melakukan mujizat di antara jemaat. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil yang aku beritakan kepada kamu? Amin. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, apakah Ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Kata menganugerahkan di sini dalam bahasa aslinya sifatnya adalah constantly supplying. Secara konstan terus-menerus menyediakan. Jadi Tuhan menganugerahkan roh kepada saudara dengan berlimpah-limpah secara konstan. Terus-menerus. Nggak pernah berhenti. Amin. Kemudian dikatakan begini, dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Melakukan mujizat di antara kamu. Kata melakukan di sini juga dalam bahasa aslinya sifatnya adalah konstan. Secara konstan terus. Tuhan melakukan mujizat secara konstan. Terus menerus di antara jemaat. Jadi saudara harus memiliki kesadaran ini. Tuhan menganugerahkan roh kepada saya berlimpah-limpah secara konstan terus-menerus. Dan Tuhan melakukan mujizat dalam gereja, dalam hidup saya secara konstan terus-menerus. Terus-menerus. Amin. Kalau saudara punya gelas yang kotor, kemudian saudara taruh di bawah keran, saudara buka kerannya, terus-menerus mengalir airnya, maka air yang masuk ke dalam gelas ini akan membersihkan kotoran-kotoran dalam gelas. Amin. Jadi caranya saudara membersihkan semua kotoran-kotoran dalam hidupmu. Bukan dengan cara berkata bersihkan, bersihkan, bersihkan. Jangan, bukan. Tapi dengan cara memiliki kesadaran. Allah menganugerahkan kebaikannya, kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya. Maka apa yang saudara terima akan merubahkan hidupmu. Maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa.
berkuasa atas dosa, berkuasa atas kebiasaan buruk, buah-buah yang baik akan muncul. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat? Ini prinsipnya mujizat, saudara harus mengerti. Kenapa mujizat terjadi dalam hidupmu? Yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian, apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Karena percaya kepada pemberitaan Injil. Karena percaya kepada pemberitaan Injil. Ingat, di awal tadi saya sudah kasih tahu sama saudara. Kenapa Tuhan menceritakan yang menerima mujizat itu bangsa lain? Bukan bangsa Israel. Dan bangsa Israel marah. Karena Tuhan mau beritahu sama mereka. Jangan karena kamu berpikir kamu orang Israel, kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu sudah melakukan ini itu, kamu berhak mendapatkan semuanya itu. No. Segala sesuatunya termasuk mujizat diberikan bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ketika kamu percaya kepada kabar baik, kepada apa yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Amin. Hari ini saudara mendengar Injil. Setiap minggu saudara datang ke tempat ini, saudara mendengar Injil. Mendengar kabar baik. Amin. Hati saudara terbuka. Pikiran saudara diubahkan. Imanmu bertumbuh. Ini semua membantu saudara untuk menerima supply dari Tuhan secara berlimpah-limpah, secara konstan, terus-menerus. Jadi, saudara menerima roh, menerima mujizat dalam hidupmu, apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya pemberitaan Injil? Ini berita yang sudah hilang dari gereja. Gereja kebanyakan berkata, kamu mau terima mujizat, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Ini berita yang muncul dalam gereja sekarang. Dan berita yang tadi hilang dari gereja. Ketika kamu percaya pemberitaan Injil, Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Ini berita yang hilang dari gereja. Karena sekarang banyak orang Kristen yang berusaha meraih mujizat. Padahal mujizat itu dianugerahkan, diberikan. Banyak sekarang orang Kristen yang berusaha untuk meraih mujizat dengan kekuatannya, dengan perbuatannya, melakukan hukum Taurat. Jangan begini, harus begitu. Kalau nggak begini, kalau nggak begitu, Tuhan nggak akan bikin mujizat, Tuhan nggak akan menyembuhkan. Padahal Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi kalau sekarang mujizat tidak terjadi dalam hidup orang percaya, masalahnya bukan di pihak Tuhan. Karena di pihak Tuhan, Tuhan adalah pihak yang secara konstan terus menerus. Ini mujizat mengalir terus. Tapi kenapa sekarang banyak orang Kristen yang tidak menerima? Karena banyak orang Kristen yang berusaha meraih mujizat dengan melakukan hukum Taurat. Harus begini, saya tidak menentang perbuatan baik, saya tidak menentang perbuatan benar. Perbuatan baik, perbuatan benar itu harus. Tapi itu buah. Amin. Ketika saudara menyadari kebaikan Tuhan, maka saudara semakin mengasihi Tuhan. Dan tanpa saudara sadari, saudara akan melakukan hal-hal itu lebih taat lagi daripada apa yang dituntut. Tanpa saudara sadari. Jadi perhatikan baik-baik. Yang menjadi poinnya adalah yang saya mau sampaikan. Kenapa sekarang banyak orang Kristen yang tidak mengalami mujizat? Karena mereka berusaha meraih mujizat dengan kekuatannya, dengan perbuatan, melakukan hukum Taurat. Padahal Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, tapi karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Hari ini saudara mendengar Injil. Kalau kamu percaya apa yang anaknya sudah selesaikan dilakukan di atas kayu salib, itulah saatnya Allah melakukan mujizat dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Tapi mungkin saudara berkata saya, Pak, tapi saya bukan orang yang sempurna, Pak. Saya bukan orang yang sempurna, Pak. Ayat selanjutnya berkata begini. Lihat konteksnya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Secara itu jugalah. Cara yang bagaimana? Lihat ayat sebelumnya.
Amin. Ayat kelima tadi. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Allah menganugerahkan roh kepada kamu secara berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu. Berbuat demikian, apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Ketika kamu percaya kepada pemberitaan Injil, maka Allah akan menganugerahkan roh kepada kamu dan melakukan mujizat. Percaya. Ayat berikutnya berkata, secara itu jugalah. Caranya bagaimana? Percaya. Secara itu jugalah Abraham percaya, ya, maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Hasilnya apa? Ayat yang kelima tadi. Allah akan menganugerahkan roh kepada kamu dan akan melakukan mujizat di antara kamu. Karena kamu percaya. Abraham bukan orang yang sempurna. Sama seperti saudara, sama seperti saya, bukan orang yang sempurna. Tapi ketika kamu percaya kepada pemberitaan Injil, Allah akan melakukan mujizat dalam hidupmu berlimpah-limpah. Jangan mencoba meraih mujizat dengan kekuatanmu. Karena kalau kamu mendapatkan mujizat karena kekuatanmu, kamu akan memuliakan dirimu sendiri. Tuhan tidak dapat kemuliaan. Tapi ketika kamu merasa tidak layak, kamu datang sama Tuhan, kamu hanya melihat Tuhan dan berkata, Tuhan, saya minta kasih karunia-Mu Tuhan. Saya minta kebaikan-Mu. Saya minta kasih-Mu Tuhan. Ketika kamu mendapatkannya, di situ kamu menyadari, sesungguhnya saya tidak layak mendapatkan, tapi saya menerima karena Engkau baik Tuhan. Siapa yang dapat kemuliaan? Tuhan yang dapat kemuliaan. Amin. Sudah mengerti sampai di sini? Prinsipnya bagaimana mujizat terjadi? Ini jelas, ini compare and contrast. Paulus mengatakan, konteksnya Galatia adalah mereka sudah mendengar firman kasih karunia, tapi mereka kembali lagi kepada hukum Taurat. Dan Paulus berkata, kamu orang bodoh. Siapa yang mempesona kamu? Yesus yang aku beritakan sebelumnya? Atau orang-orang yang berkata, ini kasih karunia ekstrim, ini hyper grace. Sehingga kamu kembali kepada hukum Taurat. Kamu gak ngerti juga ya? Sekarang saya mau tanya, bagaimana sekarang? Tuhan kasih kamu roh. Melakukan mujizat di antara kamu. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Pastinya karena percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi jangan mencoba meraih mujizat dengan kekuatanmu. Tapi dengan percaya. Puji Tuhan, setiap minggu saudara datang ke tempat ini, saudara mendengar Injil. Selalu mendengar Injil, ketika kamu percaya, saya percaya Tuhan akan melakukan mujizat secara konstan, terus menerus di dalam hidupmu. Jadi bagaimana caranya memiliki hidup dalam mujizat Tuhan yang konstan? Mendengar Injil dan percaya. Saya percaya ketika kamu mendengar Injil dan percaya, saudara akan menjadi orang yang memiliki kesaksian yang tidak pernah habis. Kamu tahu nggak? Anak saya begini, aduh puji Tuhan. Kamu tahu nggak? Aduh saya kemarin usaha saya begini, aduh. Kamu tahu nggak? Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu konstan terus menerus. Itu sebenarnya kamu harus tahu bagaimana caranya menerima mujizat itu. Bukan diraih, tapi percaya kamu menerima. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Tapi terkadang orang percaya ngeblok supply-nya. Kembali kepada hukum Taurat. Jangan kembali kepada hukum Taurat. Jangan mencoba meraih mujizat dengan perbuatanmu. Tapi dengan percaya. Amin. Ayat yang terakhir. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Kasih karunia sama sekali tidak melibatkan perbuatanmu. Sama sekali, zero. Ingat, Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu, bukan karena kamu melakukan hukum Taurat. Tuhan melakukan mujizat bukan karena perbuatan. Jadi kalau mujizat bukan karena perbuatan, artinya mujizat karena kasih karunia. Give. Pemberian secara cuma-cuma. Bagaimana caranya?
Hanya dengan percaya. Pemberitaan Injil. Percaya. Amin. Percaya pemberitaan Injil. Terus bertumbuh dalam firman kasih karunia. Ingat, firman kasih karunia berkuasa membangun kamu. Menganugerahkan kepada kamu bagian yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang dikuduskannya. Jadi jangan mengejar mujizat. Jangan mencoba meraih mujizat dengan kekuatanmu. Tapi terima. Kenapa? Karena mujizat nggak perlu dikejar. Mujizat datang dalam hidupmu. Karena dia yang memberikan adalah konstan. Supply. Terus menerus. Nggak pernah berhenti. Amin. Jadi ingat baik-baik. Percaya Injil. Percaya kabar baik. Percaya sama apa yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Ketika kamu percaya, secara itu jugalah. Amin. Sebagaimana Abraham menerima janji Tuhan ketika dia percaya. Ketika kamu percaya pemberitaan Injil, maka Tuhan akan menganugerahkan roh berlimpah-limpah. Dan dia melakukan mujizat dalam hidupmu. Konstan, terus menerus. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi saudara mengerti prinsipnya sekarang? Bagaimana mujizat terjadi dalam hidupmu? Oke, sebelum kita masuk dalam mujizat kesembuhan besok. Amin. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang frustasi. Sakit gak pernah sembuh. Udah baca firman, udah merenungkan firman, kemudian udah berpuasa, udah perjamuan, udah minyak urapan, tapi gak pernah sembuh. Why? Kenapa? Minggu depan balik lagi. Oke? Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Karena banyak pertanyaan. Pak, saya udah perjamuan Pak, sehari 3 kali Pak. Saya sudah ini Pak, saya sudah itu, saya sudah begini. Tapi saya gak sembuh-sembuh Pak. Why? Tapi hari ini kamu mengerti prinsipnya. Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Bukan karena kamu melakukan. Tapi dia melakukan mujizat dalam hidupmu. Karena kamu percaya. Amin. Banyak orang Kristen yang beranggapan. Ketika saya melakukan lebih lagi. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup saya. No. Ketika kamu percaya lebih lagi. Amin. Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara berkati hari ini. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, bukan melakukan. Tapi percaya. Amin. Dan ketika kamu percaya lebih lagi, kamu akan melakukan lebih lagi. Lebih daripada apa yang dituntut. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Terus mendengar Injil, terus percaya Injil, bertumbuh dalam Injil, maka saya percaya saudara akan memiliki hidup dalam mujizat Tuhan yang konstan dalam hidupmu. Karena dia melakukan secara konstan, terus menerus. Amin. Studi anakmu ada mujizat di sana, usahamu ada mujizat, di karirmu ada mujizat di sana. Terus menerus. Tuhan mau anak-anaknya diberkati, prosper dalam segala sesuatu. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan Maria bagi nama Yesus.